Kita bertemu kembali setelah lama nggak upload video lanjutan F5 nih ya. Karena terkendala aktivitas dan terkendala lisensi F5 trialnya habis. Oke, sekarang kita lanjut lagi akan membahas mengenai basic bagaimana web aplikasi berjalan. Yuk langsung saja. Oke, kita lanjut lagi untuk mengenai flow dari basic bagaimana web aplikasi itu berjalan. Di sini kita melihat ya ada gambar ya sebuah flow dari request dan respon dari web browser menuju ke web server ya. Nah, ini pertama jika teman-teman ingin menjalankan browsing di sini, yang pertama kali kita butuhkan adalah agent atau browser ya. Di sini bisa berupa Mozilla, Firefox ataupun Chrome ya. Setelah itu pada sebuah browser nanti kita akan mengetikkan sebuah URL ya. Contohnya di sini misalkan toko.palugada.lab/login.php. Nanti kita akan membahas URL ini ya. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari gambar ini ya, flow-nya. Oke, lanjut lagi ketika browser komunikasi dengan web server. Nah, di sini nanti kita akan membutuhkan ada dua flow, yaitu sebuah request dan respon ya. Dari web browser nanti akan menggunakan request, sedangkan web server akan menggunakan respon ya. Oke, ketika browser meminta ke web server, biasa di dalam web server ini ada berbagai macam kebutuhan bagi klien ya. Bisa berupa SQL di sini. Jadi SQL ini akan memproses database dari kebutuhan klien ya, atau kebutuhan dari user. Bisa berupa username ataupun password. Oke, yang pertama kita akan membahas untuk URL terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat komponen dari URL ya. Oke, URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator ya. Di sini ada komponen dari URL. Yang pertama di sini HTTP. HTTP ini adalah protokol ya. Nah, di sini protokol bisa berupa HTTP, HTTPS, FTP ya. Nah, yang pertama default dari protokol ketika kita browsing adalah menggunakan HTTP atau port 80 ya. Perbedaannya apa HTTP dengan HTTPS? Nah, HTTPS ini berupa HTTP yang secure ya, atau bisa digunakan port 443. Jadi kalau HTTP ini dia tidak ada encrypt ya, sedangkan HTTPS ada menggunakan enkripsi. Oke, di sini ada protokol HTTP, HTTPS, FTP ya. Yang kedua yaitu hostname. Mungkin jika kita browsing menggunakan IP, ini akan repot ya. Kita menghafalkan IP satu-satu ya. Misalnya IP Google apa gitu, IP Facebook apa gitu. Kita ketikkan di dalam URL. Nah, ini kan tentu saja akan menyusahkan kita ya jika ingin browsing ke internet ya. Jadi kita cukup ketikkan saja namanya, host atau hostname-nya, facebook.com atau google.com. Oke. Selanjutnya di sini ada path ya. Path ini merupakan direktori dari file itu tersimpan ya. Kita bisa lihat di sini misalkan ya, path ya ini. Path-nya nah, userlogin.php ya. Di mana file userlogin.php ini disimpan ya. Lihat. Nah, di dalam PHP auction ya. Di dalam file dari PHP auction. Oke. Nah, userlogin.php. Ini file yang disimpan di dalam server ya, berupa PHP. Oke. File ini yang disimpan di dalam server ya. Jadi ini disebut namanya path. Oke, lanjut lagi. Sedangkan dan nick sama dengan Bambang ini merupakan parameter ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai HTTP request dan respon ya. Di dalam HTTP request dan respon ini ada namanya message. Oke, bisa kita langsung lihat saja ya.
Nah, ini kita akan mencoba untuk sampel HTTP message respon dan request ya. Request dan respon, sorry. Bisa kita coba di sini inspect. Oke. Kita pilih network ya. Kita reload. Nah, ini namanya HTTP message ya. Ada dua, jadi di sini ada request dan respon. Kita coba dulu ya dari request. Request di sini. Ini kita sebut di atas ini ya, yang get index php.http 1.1 ini merupakan start line ya. Start line, oke. Yang index.php ini merupakan dari file ya, file dari path yang kita tuju ya, index PHP, sedangkan ini merupakan jenis HTTP 1.1 ya. Ini merupakan host yang kita tuju ya. Oke, jadi di sini kita menggunakan Mozilla ya untuk user agent-nya. Selanjutnya setelah ini ada namanya start line dan ada juga namanya header ya. Seperti contohnya, oke. Nah, seperti ini header. Ada start line, ada header. Terus selanjutnya di sini ada namanya method ya. Ada get, post, terus put ya, dan lain-lain. Nah, ini fungsinya untuk apa sih ya? Nah, ini get ini digunakan untuk melakukan request data ya. Contoh seperti kita melakukan browsing ke dalam halaman website ya, seperti ini. Misal contohnya, kita lakukan browsing. Nah, ini ada metodenya adalah get untuk requestnya. Nah, metodenya adalah get. Misalnya username dan password. Nah, ini akan berubah menjadi post. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman. Ini akan berubah menjadi post metodenya. Jadi ada beberapa di sini yang digunakan oleh HTTP method seperti misalnya head. Ini jarang dipakai ya. Sama seperti get ya, tapi tanpa membutuhkan respon body biasanya. Post ini digunakan biasanya untuk mengirim data seperti inputan yang tadi kita buat ya. Terus selain post dia ada put ya. Put ini digunakan untuk mengganti semua data yang ada pada web server ya. Terus delete juga ada ya, untuk digunakan untuk menghapus data. Oke, ada patch option. Nah, teman-teman bisa cari sendiri ya di Google ya. Ataupun trace juga ada. Trace ini digunakan untuk debug ya. Debug untuk develop website ya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini untuk metode berubah menjadi post ya. Oke, yuk kita coba untuk responnya. Oke, respon. Nah, ini kita lihat di sini untuk responnya. Nah, ini untuk responnya. Di sini ada jenis dari HTTP-nya ya, versinya HTTP 1.1. Nah, ini ada 200 ya. 200 ini apa sih? 200 ini merupakan status dari HTTP yang kita akses ya. 200 menandakan respon sukses ya. Respon ini sukses artinya 2 sekian-sekian respon sukses. Ada lagi
di atas, di bawahnya 100 ya. 100. Ini statusnya adalah informasi ya, bersifat informasi. Bersifat informasi. Terus ada 300 sekian ya. Ini 300 ini biasa redirect halaman ya. Jadi kalau kita login ataupun ada mengunjungi website dengan mengklik tautan, dia akan redirect ke halaman lainnya. Ini ya, HTTP statusnya akan menjadi 300 ya. Sedangkan 400 adalah menandakan klien error biasanya. Nah, klien error ini bisa berupa pengaksesan ditolak ya. Misalnya seperti ini, kita klik di sini XXX. Nah, ini 404 not found ya. Oke. Respon headernya kita lihat. Nah, ini 404 ya. Nah, ini tidak ada ya. Not found. Oke, selanjutnya ada 500 ya. 500 ini biasa error pada server ya. Mungkin bisa jadi database tidak ada ya. Database tidak ada ataupun web tidak dapat diakses. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk respons bodinya ya. Di sini ada, jadinya ada start line, header, dan body ya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai bertemu kembali.